ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Qiraah sab'ah dan jumhur menyebutkan bahwa iyyaka dengan menyebutkan tasydid. Dan ini adalah maf'ul muqaddam yang menunjukkan akan kekhususan. Artinya, kami khususkan ya Allah buatmu kami beribadah. Sebuah balaghah yang tinggi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan hambanya memahami bahwa ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami khususkan ibadah ini hanya untukmu ya Allah, dan kami khususkan hanya untukmu ketika kami memohon pertolongan. Jadi dalam ayat yang mulia ini disebutkan tentang ibadah dan juga isti'anah. Ibadah adalah sebuah amal baik berupa perkataan atau perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Jadi ketika seorang berucap dengan ucapan yang baik, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu juga akan bernilai ibadah. Ketika memberikan nasihat kepada orang lain, ketika menunjukkan sesuatu yang orang lain tidak bisa, maka itu bernilai ibadah baginya. Jadi ibadah itu sangat luas, maka hendaklah kita betul-betul meraih pahala yang sebanyak-banyaknya dengan apa yang kita bisa perbuat kebaikan, kita perbuat untuk orang lain sebuah kebaikan-kebaikan. Sebagian ulama terdahulu telah menyampaikan Al-Fatihatu sirrul Qur'an wa sirruha hadhil kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Al-Fatihah adalah merupakan rahasia dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi secara global isi Al-Qur'anul Karim disampaikan oleh surat Al-Fatihah. Dan inti dari surat Al-Fatihah adalah kalimat ini, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sebuah isyarat bahwa seluruh Al-Quran mengajarkan akan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, وَالدِّينُ كُلُّهُ يَرْجِعُ إِلَى هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ. Jadi agama semuanya kembali kepada dua makna ini. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah bertawakal kepadanya. Jadi seorang ketika ingin bisa menjalankan agama dengan baik, maka memohon pertolongan hanya kepada Allah dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan bisa beribadah dengan baik. Jadi bukan semata-mata dari kecerdasan kita atau kemahiran kita atau kekuatan tubuh kita ketika kita bisa salat berjamaah, ketika kita bisa membaca Al-Quran dengan rutin, ketika kita bisa bersedekah, kita bisa donasi, berinfak, semuanya bukan karena kemampuan yang hebat yang kita miliki, melainkan adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama dari Iyyaka na'budu ini adalah mengesahkan ibadah hanya untuk Allah, yang juga berarti berlepas diri dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa iyyaka nasta'in, ini berarti bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berlepas diri dari kekuatan yang lain. Kita punya kekuatan atau yang lain, yaitu
tidak akan mampu kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak yang semakna dengan ini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Maka sembahlah dia Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal hanya kepadanya. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Jadi banyak ayat yang menyebutkan akan menggabungkan antara ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diiringi dengan isti'anah kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah dalam beribadah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, baik dalam masalah beribadah atau yang lain. Di sini sebuah makna yang baik ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dhamir ghaib, dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Di sini adalah dhamir ghaib. Kemudian ketika sampai pada ayat yang mulia ini, iyyaka, disampaikan dhamir khitab. Kita seakan-akan langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, annahu lamma athna 'ala Allah ta'ala faka'annahu iqtaraba wa hadara baina yaday Allah ta'ala. Ketika seorang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kemudian ketika orang akan meminta, maka seakan-akan kita langsung minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seakan kita mendekat kepada Allah dan berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allahu hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini adalah antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi ketika seorang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diharapkan memulai dengan sanjungan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak langsung minta, melainkan dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memujinya, dengan memberikan muqaddimah doa, menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang mulia yang disampaikan oleh Al-Imam Qatadah, seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, ketika beliau menyampaikan ayat ini, menjelaskan ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya'murukum an tukhlisu lahul ibadah wa an tasta'inuhu ala umurikum. Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau, memerintahkan kepada kalian untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah kalian memohon pertolongan kepadanya atas segala perkara kalian. Faedah yang agung yang disampaikan oleh beliau yang pertama adalah pentingnya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang sekali ketika seorang sudah berdiri lama, sholat, kemudian ternyata niatnya untuk mencari pujian manusia, bukan mencari pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang kedua yang beliau sampaikan, hendaklah kalian memohon pertolongan kepada Allah dalam segala perkara kalian. Jadi ketika seorang ingin dimudahkan oleh Allah dalam masalah agama, hendaklah memohon pertolongan kepada Allah. Ketika seorang ingin kemudahan dalam masalah dunia, juga diharapkan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diiringi dengan ibadah yang baik. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir sebuah faedah yang mulia. Kenapa disebutkan ibadah sebelum isti'anah? Li'annal ibadah lahu hiyal maqsudah wal isti'anatu wasilatun ilaiha. Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maksud, yang pertama, suatu hal yang penting, sehingga didahulukan atas isti'anah, dan isti'anah
memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya adalah wasilah untuk menuju menyukseskan ibadah. Ketika seorang beribadah harus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anatu wasilatun ilaiha. Dan memohon pertolongan kepada Allah adalah wasilah menuju ibadah. Jadi seorang bisa ibadah dengan baik, maka dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata dari kita pribadi. Kemudian faedah juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika menyebutkan ibadah dilanjutkan dengan isti'anah wal ihtimam taqdimu ma huwal aham fal aham. Jadi ketika seorang melakukan sesuatu diharapkan melakukan sesuatu yang paling penting, kemudian lebih penting, kemudian yang penting. Nah, demikian ini isyarat yang disebutkan dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian penjelasan singkat tentang firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan lupa memohon pertolongan kepada Allah dalam beribadah, dalam segala urusan baik agama maupun dunia. Terus semangat mempelajari Al-Quran, semoga menjadi ahlul Quran. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.